warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan kegiatan ukrak kimia tentang konsep mol, yaitu hukum kekekalan massa. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Muhammadur, absen 19. Saya Rafli Nanda Febrianto, absen 29. Hukum-hukum dalam pikiran kita adalah peraturan yang dibuat untuk menertibkan manusia dalam masyarakat, tapi bukan hukum seperti itu yang akan dibahas di video ini. Hukum yang kita bahas adalah hukum yang menjelaskan konsep bagaimana objek-objek yang ada di alam semesta ini bekerja, seperti Newton yang memperhatikan apel yang jatuh ke bawah dan tidak atas, hingga terbentuklah hukum Newton dan gravitasi. Lebih spesifik lagi, video ini akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia, dan salah satunya adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Pada akhir abad ke-18, reaksi pembakaran telah dipelajari dengan baik. Oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida dan hidrogen telah diketahui. Antoine Lavoisier, ahli kimia Perancis, berhasil menjelaskan hakikat dari reaksi pembakaran. Ia juga mempelajari berbagai reaksi. Penelitian Lavoisier juga menunjukkan bahwa reaksi pembakaran dan membutuhkan oksigen pada abad ke-18. Ilmu kimia modern telah muncul dan menggunakan neraca atau timbangan analisis untuk mengukur massa zat. Lavoisier adalah salah satu ahli kimia yang menggunakan neraca analisis, menunjukkan bahwa ketika gas hidrogen dibakar dengan oksigen dalam keadaan tertutup, dihasilkan air yang massanya sama dengan perjumlahan massa gas hidrogen dan massa oksigen. Setelah menimbang cermat massa rekatan dan hasil reaksi, ia menyimpulkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Berdasarkan hal tersebut, ia mengajukan gagasan bahwa massa suatu zat tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Nah, apa sih percobaan kimia sederhana itu? Percobaan kimia sederhana itu merupakan percobaan yang dilakukan di luar laboratorium, dan tentunya bahan-bahannya cukup terjangkau bagi kita. Nah, untuk percobaan kimia ini itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Lavoisier. Nah, pada suatu reaksi kimia dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Ya, pada percobaan kali ini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, wadah untuk mengisi air. Yang kedua, timbangan. Yang ketiga, betadin. Dan yang keempat, air secukupnya. Dan yang terakhir, vitamin C. Nah, di sini saya akan melakukan percobaannya ya. Di sini kita akan timbang wadah ini ke timbangan digital. Dilihat kan, ini timbangannya itu menunjukkan angka 39. Kita akan menggunakan mode on, di mana ya? Ini saya akan melakukan percobaannya. Yang pertama, kita timbang dulu wadahnya. Bisa dilihat kan, wadahnya itu bermassa 39. Lalu kita jadikan 0. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kan kita masukkan air secukupnya. Kurang. Nah, lalu kita akan tambahkan betadin ini ke tempat. Nah, di sini kan lihat ada perubahan ya, penambahan. Lalu kita campurkan vitamin C ini ke dalam wadah dan kita aduk-aduk dulu sampai menjadi bening. Nah, bisa dilihat kan tadi itu dari percobaan ini kan
airnya itu semula itu kan berwarna, terus melakukan adanya reaksi sehingga menjadi bening. Nah, bisa dilihat dari percobaan barusan yang kita lakukan, itu kan ini mengapa berubah warna, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya Rafli. Nah, jika dimasukkan vitamin C dalam larutan akan terjadi reaksi antara asam iodin dengan askorbat. Dengan vitamin C sebagai askorbat dan larutan betadin menjadi iodin, yang kemudian warnanya akan menjadi bening. Kenapa bisa menjadi bening? Karena terjadi reaksi kimia, yaitu reaksi reduksi antara vitamin C dengan betadin yang mengakibatkan larutan menjadi bening. Nah, perlu teman tahu kan, itu untuk betadin itu kan mengandung unsur 12 molekul, dan untuk vitamin C ini mengandung asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O06. Ketika betadin dicampur dengan vitamin C akan bereaksi sehingga memiliki persamaan reaksinya. Terus kata Darah aku elek kapanmu? Nah, kita akan menjelaskan vitamin C ini kan merupakan senyawa organik yang dibutuhkan orang dalam jumlah kecil dalam makanan mereka. Tapi vitamin ini kan sangat penting untuk reaksi metabolisme dalam sel dan penting untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kesehatan. Menurut sifat-sifatnya, vitamin C dapat dibedakan menjadi vitamin yang larut dalam air, yaitu kan vitamin C ini yang larut dalam air itu ada dua, yaitu vitamin B dan vitamin C. Dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini ditemukan di bagian makanan yang berlemak dan berminyak. Vitamin ini hanya bisa diterima oleh vitamin C atau asam askorbat. Adalah senyawa organik yang berasal dari gula sendiri, yaitu vitamin C. Memiliki berat molekul 178, mudah larut dalam air, sedikit larut dalam berat molekul aseton dan alkohol, dan logam akan membentuk garam. Larutan ini sangat rentan terhadap oksidasi dalam kondisi basah. Katalis besi dan tembaga, oksidasi askorbat selalu ringan dan tinggi, pekat terhadap panas. Vitamin sendiri itu tidak dapat diproduksi di dalam tubuh, makanya kita itu kan membutuhkan vitamin C ya kan. Nah, vitamin C ini terdapat di makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Vitamin C khususnya vitamin C itu mudah rusak, sehingga kandungan vitamin C di dalam tubuh jauh lebih sedikit, sehingga perlu untuk menggunakan dan menangani vitamin dengan benar. Vitamin C ini memiliki banyak fungsi di dalam tubuh kita. Pertama-tama, fungsi vitamin C adalah mensintesis kolagen, karena vitamin C memiliki hubungan yang sangat penting dalam pembentukan kolagen, karena hidrooksilasi prolin dan lisin menjadi hidroksipolin membutuhkan vitamin C yang merupakan komponen penting dalam tubuh. Pembentukan kolagen merupakan senyawa protein yang memengaruhi keutuhan struktur sel di semua jaringan ikat seperti tulang, gigi, dan membran kapiler kulit dan tendon. Saat mengolah makanan dengan benar, ada baiknya mengetahui kandungan vitamin yang ada di dalam makanan tersebut, terutama kandungan vitamin C, karena dipercaya dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimiawi secara keseluruhan, dan begitu juga dengan kualitas buah-buahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kandungan vitamin C tersebut untuk mengetahui kandungan vitamin C pada makanan tersebut. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa hukum kekelalan massa itu ada. Mari. Iya, mari.